Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kisah ini menyatakan bahwa yang menjadi penghalang sehingga doa kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan itu dikarenakan oleh dosa kita. Bahkan Daud berkata di dalam Mazmur 66 ayat 18, poin ini menjelaskan kepada kita sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, Daud sangat mengenal hati Tuhan. Artinya, kalau kita mempunyai niat jahat dalam hati, maka Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Itu baru niat jahat. Tuhan tidak mau mendengar, apalagi bila kita melakukan atau hidup dalam dosa. Maka dari itu, jangan sepelekan hal itu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita mengapa Allah tidak menyelamatkan umat-Nya dari penderitaan dan mengapa Allah seolah-olah menyembunyikan diri ketika umat-Nya berseru-seru memohon pertolongannya. Pesan yang mau disampaikan melalui firman Tuhan, sebenarnya Allah mendengar seruan umat-Nya dan sanggup untuk menyelamatkannya. Tetapi masalahnya pada manusia, bukan pribadi Allah. Ada sesuatu yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia, yaitu segala kejahatan dan dosa manusia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ada hal yang dapat kita pelajari dari kitab Yesaya. Yesaya mengungkapkan bukti keberdosaan manusia. Yang pertama, dosa yang tidak diakui. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan akan menolong kita untuk mengetahui bahwa Allah akan menyembunyikan diri dan tidak mendengar doa kita karena kita masih hidup di dalam dosa pada saat kita berdoa. Dosa yang menjadi penghambat antara kita dengan Allah, sehingga Allah tidak menjawab doa kita. Maka dari itu Allah memperhitungkan doa orang yang hidup kudus. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dosa kebimbangan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan akan menolong kita untuk menjelaskan bahwa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah kita masih ragu terhadap Tuhan beserta dengan janji Tuhan. Kebimbangan merupakan perasaan yang tidak menentu. Ketika kita berdoa, kemudian hati kita bimbang terhadap janji Tuhan, maka jelas firman Tuhan katakan bahwa kita tidak menerima apa-apa dari apa yang kita doakan. Allah menghendaki supaya kita jangan bimbang, tetapi kita percaya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Firman Tuhan akan menolong kita agar kita terus percaya sampai melihat doa kita dijawab oleh Tuhan. Iman yang teguh akan menggerakkan Allah untuk bertindak dalam menjawab setiap persoalan yang kita hadapi. Kiranya Roh Kudus akan menggerakkan hati kita untuk terus percaya bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin.